Oh, perangkat keamanan kami telah ditingkatkan. Silakan Anda inspeksi. Bagus. Halo, aku ingin bertanya. Murid baru, ya? Apotek ada di sebelah sana. Ah, oh, maaf. Kau benar-benar seperti hantu yang tak bisa pergi. Menghadangku sampai di depan klinik pengobatan Tiongkok. Kau pikir dengan begitu aku akan berubah pikiran? Aku menghadangmu? Jangan ngaco. Jangan sok penting. Siapa kau ini? Kau belum tahu siapa aku? Aku adalah. Kau adalah pemilik klinik ini? Hahaha. Bohong saja tidak bisa yang meyakinkan. Orang ini tinggi besar, mungkin dia seorang satpam. Kenapa? Jadi satpam memalukan? Pekerjaan tidak ada yang hina. Lagi pula setelah aku lulus wawancara dokter, kita berdua akan menjadi rekan kerja. Tenang, aku akan merawatmu dengan baik. Hubungan kita, aku juga tidak akan ceritakan ke siapa-siapa. Tapi kalau kamu memang sakit jiwa, aku juga tidak keberatan tusuk jarum beberapa kali buat obatin kamu. Kamu. Auraku mirip satpam, ya? Upgrade peralatannya sama sekali tidak bagus. Cewek siapa itu? Berani-beraninya menggoda Lin Chuan di hadapanku. Dia Tang Ning, murid magang baru di klinik. Kakak Ruowei kalau tidak suka, kita cari alasan aja, terus pecat dia. Hem, Kamu murid magang baru. hem. Murid magang baru aja mau ikut kompetisi master pengobatan? Ngomong ke gawang-gawang. Maksud kamu apa? Kompetisi master pengobatan cuma bisa diikuti orang dengan skill pengobatan. Tertinggi di klinik kami. Dan yang skill pengobatannya paling top di klinik kami. Tentu saja kakak Ruowei. Kayak kamu ini, orang awam yang tidak ngerti apa-apa, mau ikut kompetisi master pengobatan? Jangan-jangan tusuk jarum aja tidak bisa. Tusuk jarum? Kan cuma basic, susah apa sih? Camp Hangen. Teknik jarum yang bagus butuh latihan bertahun-tahun. 3-5 tahun itu masih sedikit. Oh, Lihat kamu kayaknya bahkan pegang jarum perak aja tidak bisa. Mau ikut kompetisi master pengobatan? Itu menghina kompetisi master pengobatan. kalian berani meragukan skill tusuk jarumku? Di dunia ini, selain guruku, belum ada yang teknik jarumnya lebih cepat, tepat, dan tajam dariku. Wah, sombalnya. Oke, aku kasih kamu kesempatan ini. Untuk pamer skill, kalau performamu tidak sebagus yang kamu bilang, ya keluar dari klinik Huaxia. Baik, Untuk mengurangi rasa sakit pasien saat akupunktur. Semua dokter di klinik kami setiap hari pakai boneka ini. Latihan teknik lempar jarum. Kalau kamu bisa dari jarak 3 meter, tusuk 10 jarum perak semua ke titik akupunktur boneka. Aku anggap kamu lulus. Teknik lempar jarum akupunktur ini. Bahkan aku juga sering salah. Dasar cewek culun. Pergi sana dari klinik. susah apa sih? Cuma lempar jarum, kan? Waktu di gunung, aku latihan teknik lempar jarum sambil ditutup mata. Lempar jarum ditutup mata. Kamu pikir lagi main sulap? Lihat baik-baik. Bagaimana bisa? Bagaimana? Teknikku cukup bagus kan? Sekarang aku boleh tinggalkan. Wah, anak kecil ini sangat hebat, teknik jarumnya. Paling tidak butuh 20 tahun pengalaman. Anak kecil ini masih sangat muda. Tak disangka punya kemampuan sehebat ini. Ya, Hanya teknik jarum yang sedikit lebih tepat. Siapa tahu dia curang, apa yang bisa dibanggakan? Kalau kamu sangat ingin tinggal, kamu bisa tinggal di apotek ini. Jadi asisten apoteker saja, cocok untukmu. buruk, Dr. Lin, dokter kepala dari klinik Songhi, datang untuk menantang. Apa? Berani sekali. Katanya pengobatan klinik Huaxia sangat hebat, hari ini baru tahu. Biasa saja, ada dokter yang salah memeriksa denyut nadi. Sembarangan menusuk jarum dan salah memberi obat, jika kalah dalam pertandingan hari ini. Lebih baik klinik Huaxia ganti nama jadi klinik pembunuh. Apa yang kamu omongkan? Sombong sekali. Sang Nian 10 tahun lalu adalah juara kompetisi dokter legendaris. Dr. Lin mungkin bukan lawannya. Jika kamu kalah, kamu harus mengumumkan. Klinik Songhi tutup. Baik, Silakan.
Bos Fumazi di klinik. Aku tidak boleh kalah dalam pertandingan ini. Jika dia ada, mungkin bisa menang. Anda maksud murid dokter tua itu? Kamu juga berpikir Lin Ruowei akan kalahkan? Kamu datang sejak kapan? Baru saja. Kamu bilang, jika klinik Huaxia diganti nama jadi klinik pembunuh. Bos mereka pasti marah sampai mati. Apa hubungannya denganmu? Kamu hanya asisten rendahan. Asisten rendahan. Kamu penjaga pintu, berani mengejekku. Aku tidak suka sebutan itu, aku beritahu kamu. Mulai hari ini, aku akan menjadi dokter kepala klinik Huaxia. Mimpi siang bolong. Bos Fu, pertandingan dimulai. Karena ini pertandingan pengobatan, hari ini kita adu menyembuhkan pasien. Eo. Ini paman saya, menderita Parkinson. Sudah 7 tahun berlalu, sekarang tangannya gemetar dan kakinya goyah. Menderita tak tertahankan di kursi roda. Klinik Songhe telah mencoba segala cara. Hanya bisa menyelamatkan nyawanya. Membuat kondisinya tidak semakin parah. Dr. Lin, jika hari ini kamu bisa membuatnya berdiri, maka pertandingan hari ini akan dimenangkan oleh klinik Huaxia. Bagaimana? Kalau kamu tidak bisa menyembuhkan, itu karena kamu tidak mampu. Aku terima tantangan. Api hati bercampur dahak, kekurangan ki dan darah, perlu melancarkan peredaran darah dan menghilangkan stasis. Lalu menetralkan racun dan menghilangkan panas. Zhang Sue, ambil gastrodia 3 kian. Bunga honisukle dan licorice masing-masing 1 liang. Oja, tambahkan bubuk tanduk antelop untuk diminum. Baik. Salah. Apa yang salah? Tanduk antelop bersifat dingin, kakek itu sudah tua. Dengan obat keras seperti ini, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah besar. Tapi meskipun salah mengobati juga tidak apa-apa. Karena aku bisa menyelamatkannya. Wanita ini lagi ngawur. Lihat pertunjukanku. Kak Ruowei, ini. Kamu ini dokter gadungan. Kamu hampir membunuh paman kedua saya. Eo, Henkirkin Klinik Huaxia. Tunggu. Aku bisa menyelamatkannya. Kamu siapa? Dr. Lin, apakah dia juga dari klinik Huaxia? Dokter di sini? Dia tidak pantas, dia hanya seorang murid. Seorang murid berani bicara besar. Kupikir orang-orang klinik Huaxia semuanya dokter gadungan. Dokter gadungan atau bukan, coba saja tahu. Dokter San, aku jamin bisa menyembuhkan paman kedua kamu. Dan bahkan bisa membuatnya berdiri lagi. Seperti terlahir kembali. Kalau kamu tidak bisa menyembuhkan, kamu tahu apa konsekuensinya? Jika aku tidak bisa menyelamatkannya, terserah kamu mau diapakan. Tapi jika aku bisa menyembuhkannya, semua taruhan tadi batal. Dan aku ingin menjadi dokter kepala klinik Huaxia. Kamu ini memanfaatkan kesempatan. Klinik Huaxia kami. Bagaimana mungkin mengangkat orang seperti kamu jadi dokter kepala? Oh ya? Kalau bos mendengar, klinik kita diganti jadi klinik pembunuh, dan ada orang yang mati. Kamu pikir dia akan marah? Baik, aku setuju. Tapi jika kamu gagal, kamu harus pergi dari rumah sakit Huaxia. Karena kamu yang bersikeras menanggung kesalahan ini, aku tentu harus memenuhi permintaanmu. HMPH, aku murid ahli pengobatan ternama, mengobati Parkinson. Bagaikan membalikkan telapak tangan. Baik, sepakat. Wanita ini benar-benar membuatku kesulitan. Seandainya murid ahli pengobatan yang ada di sini, pasti lebih tenang. Bos Fu, kabarnya murid ahli pengobatan sudah turun gunung. Mencari orang seperti ini bagi mencari jarum dalam jerami. Apakah kita masih harus melanjutkan pencarian? Lanjutkan pencarian, pastikan orang itu ditemukan. Jarum perak ini ringan namun kuat, warnanya seperti bulan purnama, tapi bukan terbuat dari emas atau perak. Apakah ini yang disebut Tai Suhan Yusen? Tai Suhan Yusen ini ditempa dari besi hitam berusia ribuan tahun, dan merupakan jarum eksklusif para ahli pengobatan sepanjang masa. Siapa sebenarnya gadis kecil ini? Bai Li Fengqi, Higu, Neguan.
dan Tai Chong. Ini adalah teknik akupunktur Sing Nao Kai Kiao yang tercatat dalam kitab kuno. Tak kusangka bisa menyaksikannya hari ini, sungguh tidak sia-sia hidup ini. Tidak sia-sia hidup ini. Dia bahkan menguasai teknik akupunktur yang sudah hilang. Siapa sebenarnya dia? Ini cuma gaya-gayaan saja. Cari perhatian. Kamu tahu apa? Teknik akupunktur Sing Nao Kai Kiao ini sangat berbahaya. Memerlukan konsentrasi penuh dari yang menusuk. Jika gagal, akan merusak jantung dan pembuluh darah si penusuk. Untuk menguasai teknik ini sepenuhnya, dibutuhkan bakat dan karakter yang kuat. Kemampuan pengobatannya jauh melampauku. Tinggal tusukan terakhir ini. Hidup mati kakek kedua tergantung pada tusukan ini. Tusukan terakhir, titik Yintang. Selesai. Kakek kedua membuka matanya. Benar-benar berhasil diobati oleh Tang Ning. Kakek kedua, kamu tidak sadarkan diri selama 7 tahun, akhirnya bangun. Kamu adalah Hinian? Iya, aku bisa berdiri lagi. Henie Kiku Sambo. Jangan bergerak. Penyakitmu ada di meridian, akarnya di limpa dan lambung. Baru saja, aku menggunakan jarum perak untuk menghubungkan meridianmu. Tapi untuk menyembuhkan total, perlu menambah qi dan darah, serta memelihara limpa dan lambung. Ini adalah ramuan buatanku sendiri. Shikuan Buki Shen Tui Deng Yan Wan. Cukup minum 1 butir, dijamin sembuh total. Tang Ning, kalau tidak bisa menyembuhkan, jangan dipaksakan. Menggunakan Shen Tui Deng Yan Wan untuk menipu orang, tidak takut ditertawakan? Ini bukan kamu buat dari tanah, kan? Benar. Tang Ning, lebih baik jangan sok jago. Cepat pergi dari rumah sakit Huaxia. Shen Tui Deng Yan Wan. Kenapa nama ini terdengar sangat familiar? Dokter ajaib, muridmu benar-benar hebat dalam pengobatan. Bisakah aku bertemu dengannya? Tentu, dia sedang di ruang obat belakang. Sedang membuat pil ajaib 10 sempurna penambah tenaga. Kamu yang membuatku bisa berdiri lagi dari kursi roda setelah sekian tahun. Aku tidak pernah merasakan berdiri dengan kedua kakiku selama ini. Dokter Tang, aku percaya padamu, aku akan minum obat ini. Percaya padaku itu benar, aku jamin kamu tidak akan rugi. Haha, Tang Ning sama sekali tidak bereaksi. Menurutku ini jelas obat palsu. Aku bisa bergerak. Aku bisa bergerak. Kakiku sekarang penuh dengan tenaga. Seperti kembali muda 20 tahun. Dokter ajaib. Dokter ajaib. Pak Tua, apa yang kamu lakukan? Cepat bangun. Dokter ajaib, kamu menyelamatkan nyawaku. Aku berhutang budi besar padamu. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Kemampuan dokter Tang sungguh luar biasa. Membuat paman keduaku mendapatkan kehidupan baru dalam pertandingan ini. San mengaku kalah dengan sepenuh hati. Selama dokter Tang membutuhkan di masa depan, klinik Songhe Ren siap melayani. Aku juga tidak perlu apa-apa. Bukankah penyakit pamanku sudah sembuh? Kedepannya, ajaklah beliau lebih banyak beraktivitas. Tentang hutang budi, tidak usah dibahas lagi. Cepat bangun. Lagi pula, aku kan memang mewakili klinik Huaxia dalam pertandingan ini dan menyembuhkan orang sakit. Memang sudah kewajiban kita sebagai dokter, kan? Dokter Tang, hati yang mulia, tidak memikirkan ketenaran. Jika kamu tidak membutuhkan imbalan dari kami, selama kamu berada di klinik Huaxia, klinik Songhe akan selalu mengikuti kepemimpinan klinik Huaxia. Sampai jumpa. Bagaimana? Aku menang dalam pertandingan, ingat janjimu. Jadikan aku dokter kepala. Dokter kepala, kepala satpam. Kakak Luwei, kamu tidak apa-apa? Bagaimana mungkin dia menang? Tang Ning itu, dia hanya beruntung saja, pada akhirnya. Yang mewakili klinik Huaxia pasti tetap kamu. Lagi pula Bos Fu masih sangat mendukungmu. Kapan klinik Huaxia kita? Harus mengandalkan gadis kecil tak dikenal untuk bertanding? Bos Fu, Aku butuh penjelasan untuk kejadian hari ini. hari ini klinik Songhe, orang mereka keterlaluan. Kita sama sekali tidak siap, makanya kalah. Kalau Tang Ning, dia kok bisa menang? Kapan klinik Huaxia bergantung pada seorang magang yang cuma bantu-bantu? Untuk membanggakan diri? Tang Ning itu licik sekali. Siapa tahu hubungan dia dengan San Hinian seperti apa? Jangan-jangan mereka berkomplot, ini semua tipu muslihat. Kalau tidak, mana mungkin dia menang melawan San Hinian? Benar, Bos Fu. Jangan sampai Bos Fu tertipu oleh Tang Ning. Pertandingan hari ini pasti ada yang tidak beres. Ternyata benar begitu.
Tang Ning. Panggil Tang Ning ke sini. Baik. Kamu sapam, kerjaan nggak bener, manggil aku buat apa? Bukannya kamu bilang, kita harus jaga jarak? Lebih baik jarang ketemu. Memang harus jaga jarak, biar orang gak tahu kelakuanmu. Sangat hina, memalukan keluarga Fu. Apa maksudmu? Kamu gak sadar gimana caramu menang? Pertama kamu berkomplot dengan orang luar, menyerang klinik Huaxia. Lalu kamu muncul sebagai pahlawan. Tang Ning, aku meremehkanmu. Kamu menuduhku curang? Aku salah. Aku gak mau lihat kamu lagi. Ini kartu hitam, tanpa limit, silakan pakai. Jangan sampai aku lihat kamu lagi di klinik Huaxia. Aku nggak butuh, jangan ikut campur urusanku. Jangan bilang kamu istri muda keluarga Fu lagi. Aku malu. Wah, sombong banget, padahal cuma karyawan kayak aku. Ngira diri bos besar. Istri bos Fu, dia. Biarin aja, ke ruang depan. Klinik Huaxia harus diatur. Kalian kasih sampah ini. Hey Bos Fu. Bos Fu, ini semua makanan kesehatan andalan klinik kami. Kami sudah uji coba berkali-kali. Masa sampah? Andalan? Kalian anggap ini andalan? Bubur penenang ini hambar, gak ada efeknya. Sup kecantikan terlalu manis, bikin mual. Kalau sup tonik, dosis obatnya gak pas, pahit kayak jamu. Terakhir, kue penguat limpa, kerasnya bisa bikin gigi geraham copot. Kamu bilang ini andalan kalian? Aduh. Bos Fu, saya. Dr. Lin, hari ini klinik Huaxia kalah. Ini pasti ada hubungannya denganmu. Kalau hari ini kamu tidak bisa membuat satupun masakan obat yang memuaskan Bos Fu, kayaknya kamu nggak perlu lagi tinggal di sini. Tidak, aku tidak bisa meninggalkan klinik Huaxia. Bos Fu, aku masih punya satu masakan obat yang pasti bikin kamu puas. Lin Chuan, ini masakan obat baru yang kubuat. Namanya sup ekor sapi astragalus penguat tubuh. Di dalamnya ada puluhan jenis rempah mahal. Terutama ekor sapinya, kami ambil dari puluhan sapi Wagyu di Hokkaido. Coba deh. Amis banget, gak heran kalian kalah hari ini. Bos Fu, ini kan klinik, bukan restoran. Obat itu pahit, fungsinya untuk menyembuhkan. Ngapain dibuat enak? Bos Fu, dia ada benarnya. Jangan diulang lagi, dan kalian, karena sikap kalian yang asal-asalan, klinik Huaxia jadi begini. Hari ini, aku harus makan masakan obat yang memuaskanku. Kalau enggak, kalian semua bisa pergi. Gawat, Bos Fu pilih-pilih banget. Mau cari masakan obat yang sesuai seleranya di mana? Kalau nggak bisa lewati hari ini, kita bakal kehilangan pekerjaan. Gimana dong? Keahlian terbaik kita udah dikeluarin. Udah buat banyak masakan obat. Tapi Bos Fu tetap nggak puas. Nggak heran Bos Fu marah besar. Memang skill kalian perlu ditingkatkan. Masakan obat yang bagus butuh dokter ahli yang terus mencoba, pakai bahan terbaik juga. Kamu yang awam ngerti apa? Klinik Huaxia terkenal karena masakan obatnya. Tapi kalian bikin masakan obat seenaknya. Rusak sendiri reputasinya. Sup ekor sapi astragalus penguat tubuh ini harusnya dimasak kecil-kecil selama 3 jam. Biar khasiat astragalus keluar. Tapi kalian males-malesan, langsung masukin ke panci presto. Ya ampun, amis ekor sapinya nggak hilang. Bahan-bahan mahal juga terbuang percuma. Nggak heran Bos Fu marah besar. Tang Ning, kalau emang jago, bikin aja masakan obat yang bikin Bos Fu puas. Kalau enggak, berarti pertandingan kemarin kamu curang. Waduh, Bukan hal sepele curang, kalau ketahuan. Namamu bakal dicap selamanya. mengancam aku? Emang aku takut? Bikin obat aja kok. Gampang banget.
Aduh. Kok habis semua? Otak babi. Walaupun bukan babi hitam dari Gunung Salju Diansi. Tapi cukuplah. Bahan obat bagus di apotek sudah habis. Sekarang lihat kamu mau pamer gimana. Tangning, aku pasti akan. User kamu dari Huasha Medical Hall. Apa ini baunya? Wangi banget. Iya, pertama kali aku ngerasain. Obat wanginya enak banget, rasanya kayak terbang ke langit. Sup penenang otak sudah selesai. Bos Fu, bagaimana kalau murid tua ahli itu? Kita panggil kalau dia mau jadi kepala dokter di sini. Semua masalah selesai. Harus ketemu dia? Syarat apa aja boleh. Siap. Bos Fu, ini obat baru dari apotek. Ada otak babi, goji berry, Oria, silakan cicip. Apa? Otak babi? Lichuan, kayaknya salah kirim. Aku ganti yang lain. Tunggu. Bau ini familiar banget. Dia. Aku nemu dia. Siapa yang bikin obat ini? Cepat bilang. Aku mau ketemu dia sekarang. Gawat. Bos Fu makan obat buatan Tangning. Langsung marah besar. Apa? Obat ini rasanya persis kayak. Ikut dulu. Bos Fu, maksud Anda, murid ahli itu ada di sini? Aku gak bakal salah soal rasa. Pasti nggak. Kak Ngoe, orangnya sudah dibawa. Mau lihat siapa sih yang seleranya jelek? Kok kamu? Kamu toh yang marah habis makan obatku. Tidak benar. Kamu penjaga keamanan duduk di sini ngapain? Apa kamu tidak punya selera? Atau kamu sengaja ingin membuatku kehilangan pekerjaan? Masakan obat ini benar-benar kamu yang buat? Tentu saja, kalau tidak siapa lagi? Aku harus mengakui, ini adalah masakan obat. Ternak yang pernah kumakan dalam hidupku, persis seperti sup otak babi penenang pikiran. Yang dibuat oleh murid tabib tua di gunung. Jadi, apakah kamu benar-benar dia? Dia siapa? Gunung apa? Ini hanya sup otak babi biasa. Bagaimana mungkin Tangning adalah murid tabib? Dan ada hubungan dengan Bos Fu? Bagaimana dia bisa tahu guruku adalah tabib? Dan lagi, pria ini sepertinya sangat menyukai masakan obatku. Pria sombong dan ekstrim seperti dia. Jika sampai guruku di rumah memintaku membuat masakan obat setiap hari, bagaimana aku bisa ikut kompetisi tabib? Tidak boleh, dia tidak boleh tahu. Rasanya persis sama. Kamu benar-benar bukan dia? Aku, Ini pasti kebetulan. Dia hanya murid di klinik. Mana mungkin murid tabib tua? Apa aku benar-benar salah mengenali? Ya, dia hanya dokter paling rendah di klinik kami. Anda pasti salah orang. Sudahlah. Orang-orang di klinik ini, apakah kita pertahankan? Masakan obat klinik Huasia disebut masakan obat. Tapi sebenarnya hanya campuran obat Cina dengan sayuran, amis dan pahit. Sama sekali tidak bisa dimakan, hanya sup otak babi terakhir ini. Yang masih bisa ditolerir. Dr. Lin, ini yang kamu berikan kepadaku? Mohon beri kami kesempatan lagi. Aku pasti akan memimpin klinik Huasia untuk memenangkan kompetisi tabib ini. Percayalah pada aku, Bos Fu. Tidak ada kesempatan lagi. Bos Fu. Anda adalah Bos Fu. Kamu terlihat sangat terkejut. Selesai. Ternyata dia adalah bos besar saya. Aku sebelumnya bahkan memarahinya. Tangning. Sekarang kamu benar-benar selesai. Bukankah kamu hanya karena statusku ini? Baru mati-matian ingin menikah denganku? Kalau kamu bisa mengaku dengan jujur.
Mungkin aku bisa memandangmu dengan cara berbeda. Tapi sekarang, melihat wajahmu yang palsu ini, aku sama sekali tidak tertarik. Bukan, Bos Fu. Dengarkan penjelasanku. Hah? Mengaku apa? Aku memang tidak tahu identitas aslimu. Aku juga hanya mengikuti arahan keluarga, jadi... Jangan pergi, saya tunggu ya. Saya seenaknya tidak mendengarkan. Orang lain bicara. HMPH. Aduh. Bahkan kamu melawanku, benar-benar tahun sial. Apa ini? Fu Lin Yun, putra keluarga Fu. Berkencan diam-diam dengan seorang wanita di tengah malam, lalu membawanya ke klinik Huaxia untuk memulihkan kesehatan. Ada fotonya juga. Ini baru Tuan Fu yang sebenarnya. Kalau begitu dia... Oh, aku mengerti. Ternyata dia adalah penipu. Bos Fu, dulu Anda menyembunyikan identitas saat memulai bisnis, dan menggunakan identitas putra kedua. Tapi sekarang, kehidupan pribadi putra kedua agak berantakan, dan mungkin mempengaruhi reputasi Anda. Bagaimana kalau kita kembalikan identitas asli? Tidak perlu. Hah? Iya. Beritahu staf klinik Huaxia, agar mereka tidak menyia-nyiakan Tang Ning. Jika dia ingin mengikuti kompetisi dokter hebat, ingat untuk menyiapkan satu tempat untuknya. Baik, Bos Fu. Anda sangat perhatian pada istri Anda ya? Istriku, Fu Lin Chuan. Kalau sampai diperlakukan buruk di klinik sendiri, kemana lagi harga diri keluarga Fu akan diletakkan? Mengerti. Ayo pergi. Nona, mau lihat rumah? Lihat, rumah ini bagus sekali dan murah. Lihat, apa yang Anda butuhkan? Aku lihat dulu ya. Tunggu sebentar. Sekilas terlihat Anda orang yang sangat kaya. Anda pasti cocok tinggal di rumah sebesar ini. Lihat, ventilasi utara selatan sempurna. Feng Shui-nya juga sangat bagus. Aku kasih harga spesial. Berapa? 3.000 aku kasih kamu tinggal. 3.000. Sebenarnya aku nggak suka yang terang dari utara selatan gini. Aku lebih suka tinggal di rumah kecil. Kalau nggak mampu sewa, bilang aja langsung. Kalau dia nggak pakai cara licik buat maksa nikah gini, dengan keahlian medisnya yang tinggi, mungkin kita bisa memulai dengan baik. Bos Fu, aku ingat rumahmu dekat dengan klinik Huaxia. Dan masih banyak kamar kosong. Gimana kalau disewakan ke istri? Baiklah. Anggap saja aku sedang baik hati. Oke, aku langsung urus. Baiklah. Anggap saja aku sedang baik hati. Oke, aku langsung urus. Kalian mau apa? Aku nggak takut sama kalian. Aku pernah belajar kungfu. WK, Mbak mau cari kosan ya? Aku punya apartemen luas di pusat kota, sebulan 2.005. Hah, 2.005 mahal banget, aku 2.000. Nya ingin bisnis ya bang? Aku 1.005. 1.000. Lawan harga sama aku? Mbak, 500 sebulan. Yes, ayo. Mbak sebentar lagi sampai. Loh kok kamu? Kamu di sini ngapain? Beres-beres dong duduk di sofaku. Oh. Aku tahu. Ya udahlah. Kamu pakai identitas orang lain buat nipu. Nggak punya uang buat sewa juga wajar. Mana ada nipu? Mana ada pakai identitas orang? Masa nggak ngaku? Kamu lihat sendiri. Pura-pura jadi orang lain sih, udahlah. Tapi kamu berani pura-pura jadi bos Fu? Beraninya kamu. Jadi sampai sekarang kamu masih nggak tahu identitasku? Masih pura-pura di depanku ya? Kamu benar. Aku sekarang emang nggak punya uang. Jadi pura-pura jadi bos Fu juga terpaksa. Nah gitu dong. Santai aja, selama kamu nggak bocorin hubungan kita berdua. Aku pasti bakal baik-baik sama kamu.
Aku barusan sudah hubungi tuan rumah. Tuan rumah sangat suka sama kalian berdua, sayangnya. Sayangnya apa? Hadeh, sayangnya kalian berdua bukan suami istri. Tuan rumah bilang, kalau pasangan suami istri yang ngontrak, sewa rumah diskon setengah, listrik air gratis. Bukan apa-apa, cuma pengen nularin kebahagiaan aja. Sewa diskon setengah? Jadi cuma 250? Murah banget. Kamu nggak bohong kan? Tipu-tipu kayak scammer? Wah enggak mbak, tenang ayah. Tuan rumahnya tinggal di luar negeri. Dia punya banyak duit, cuma mau nyewain rumah ini buat cari teman. Tapi kalau kalian bukan suami istri, ya udah, lupakan aja. Diskon setengah cuma ngirit 250. Kayaknya nggak worth it buat pura-pura suami istri, ya kan? Worth it banget. Aku lagi bokek nih. 250.000 aja, aku benar-benar nggak punya. Oke deh. Kami suami istri. Beneran? Hah? Beneran? Asli? Demi sewa rumah, gue gasak. Boleh kan? Boleh banget. Nggak ganggu kalian lagi ya. Ini kuncinya. Makasih banyak. Hati-hati di jalan. Dia cium aku. Jangan-jangan dia suka sama aku. Walaupun cewek ini kelihatannya agak tolol. Tapi kalau dia beneran suka, aku bisa pertimbangkan. Maaf ya, jangan salah paham. Barusan tadi cuma mau bantu kamu ngirit 250. Kalau kamu mau balas budi, aku lagi riset obat tradisional baru. Bantu aku coba obatnya aja. Kamu kan lagi sakit kepala, mungkin obatku bisa bantu. Nanti sakit kepalamu sembuh. Beneran cuma mau bantu aku ngirit? Iya dong, Beneran? cowok ini cuma ganteng doang, sombong dan tukang bohong. Nggak ada gunanya selain muka itu. Kang Ning, jangan sampai tertipu sama dia. Aduh, aku cek dapur dulu. Basa-basi aja. Katanya nggak suka, tapi bantu aku ngirit, mau bikinin obat pula. Mau tahu aja gimana kemampuan cewek kecil ini? Seberapa hebatnya kau? Saya Pa Teng Ning. Ayo lawan aku 1 lawan 1. Apa? Kau bicara tentang Shen Yunfeng yang terkenal di dalam dan luar negeri. Bahkan di kompetisi dokter legendaris terakhir. Mendapat peringkat kelima. Ya, dia. Kenapa tiba-tiba dia menantang? Teng Ning? Bagaimana ini, Karuoe? Tidak. Kita tidak bisa biarkan Tang Ning mencuri perhatian lagi. Aku akan menggantikannya dalam pertandingan ini. Kalau memalukan, itu Tang Ning yang memalukan. Karuoe, tenang saja. Aku pasti tidak akan biarkan dia merusak rencanamu. Teng Ning, Karuoe punya tugas penting untukmu. Di gudang es ada 2 bunga salju langka dari Gunung Tian. Kau harus ambil. Itu harta karun toko kita. Mengerti. Kenapa Sang Sui menyuruhku mengambil barang sepenting ini? Tempat ini sangat dingin. Ambil barangnya dan cepat pergi. Ini pasti ulah Lin Wei dan teman-temannya. Buka pintu. Kau Teng Ning? Orang yang mengalahkan San Hinian? Ya, aku? Ada masalah? Kenapa masih pakai penutup wajah? Jangan-jangan jelek? Apa katamu? Tidak apa, jangan rendah diri. Penampilan tidak penting. Kita lihat kemampuan pengobatanmu. Kalau sudah bertanding, harus ada yang menang dan kalah. Yang kalah, harus mundur dari kompetisi dokter legendaris. Baik, aku, Shen Yunfeng, belajar pengobatan sejak kecil.
Sepanjang hidupku, baru pertama kali bertemu orang seangkuhmu. Kebetulan hari ini, aku mengundang Pak Chen sebagai saksi. Pak Chen, silakan. Pak Chen, tak disangka Shen Yunfeng bisa mengundangnya. Katanya Pak Chen adalah juri kompetisi dokter legendaris kali ini. Penilaiannya pasti paling adil. Kalau Pak Chen sudah jadi juri, taruhannya tidak bisa diubah lagi. Lagi pula aku pakai nama Tang Ning. Kalau kalah, apa hubungannya dengan Lin Wei? Bos Fu, Shen Yunfeng sudah sampai di klinik Huaxia. Dia menantang istri untuk adu pengobatan. Anda ingin pergi ke sana? Shen Yunfeng, si jenius dalam pengobatan. Ya. Tidak perlu, ayo rapat. Bos Fu, apakah Anda tidak khawatir? Saya sudah mencoba masakan obat buatan Tang Ning. Dan juga melihat teknik akupunturnya. Shen Yunfeng bukanlah lawannya. Karena kalian meminta saya menjadi juri, saya akan memberikan soal. Uji kemampuan pengobatan kalian. Saya akan menjelaskan gejala pasien. Kalian berdua memberikan solusi masing-masing. Siapa yang lebih baik, dialah yang menang. Setuju? Baik, ikuti saran Chen. Ada pasien berusia 58 tahun. Mengalami sesak dada intermiten selama 3 bulan, didiagnosis penyakit jantung koroner oleh dokter barat. Pengobatan biasa tidak efektif, ingin mencoba pengobatan tradisional. Menurut kalian, obat apa yang cocok? Dokter Tang, Anda duluan atau saya? Anda duluan. Dahak dan darah beku menyumbat, melumpuhkan pembuluh jantung. Harus menggunakan ramuan Bai Si Bansia ditambah dan Chen untuk menghangatkan tubuh. Resep yang tepat, hangat dan dingin seimbang. Yunfeng, kemampuan pengobatanmu semakin maju. Jeloremo. Gejala ini perlu melancarkan darah dan menghilangkan bekuan. Resepnya harus ditambah Huang Lian dan Danggui. Oh ya, juga perlu lebih banyak Honghua. Omong kosong. Huang Lian dan Honghua sifatnya bertentangan, dingin dan panas. Kamu bahkan salah dalam dasar-dasar farmakologi. Tang Ning, jika pasien minum obatmu, bisa langsung tewas. Menurutku, lebih baik lepaskan jas lab itu dan ganti profesi. Tang Ning, kamu tamat. Sangat dingin, apa aku benar-benar akan mati beku di sini? Shifu. Murid tidak berbakti. Tidak bisa merawatmu sampai akhir. Entah Fulin Cuan. Setelah tahu aku meninggal, apakah akan sedih? Rapat dipimpin oleh manajer umum, menjelaskan hal-hal terkait tinjauan manajemen, perwakilan manajemen, kondisi operasi sistem manajemen, implementasi tujuan kebijakan perusahaan. Rapat selesai. Bos Fu ini. Tang Ning mungkin dalam masalah. Ayo ke klinik pengobatan Tiongkok. Baik. Bos Fu, istri dan Shen Yunfeng bertanding. Kenapa harus memakai cadar? Dia bukan Tang Ning, cari dia. Bahkan jika harus membongkar seluruh klinik ini, kalian harus temukan Tang Ning untukku. Siap. Kenapa tidak ada suara? Jangan-jangan dia sudah mati? Tang Ning, kau terus-terusan mencuri perhatian dari kakak Luo Wei. Ronnie Baron yang merayu Bos Fu. Nasibmu sekarang ini pantas untukmu. Bos Fu, kenapa kau datang? Katakan di mana Tang Ning. Aku tidak tahu. Kau tahu konsekuensinya kalau berbohong padaku, kan? Bos Fu, ampun. Aku hanya mengikuti perintah kakak Luo Wei. Tidak ada hubungannya denganku. Aku tanya terakhir kali, di mana Tang Ning? Gudang Pendingen. Fulin Cuan. Tang Ning. Tang Ning. Tang Ning, bangunlah. Fulin Cuan. Aku di sini. Kenapa kau datang? Apa kau datang lagi untuk berpura-pura jadi bos Fu? Makan obat herbal gratis di sini? Sudah berapa kali ku katakan? Berbohong itu tidak baik. Baik, aku janji tidak akan berbohong lagi. Ayo, kita pulang. Kamu kalah dalam pertandingan ini. Lalu apa? Tang Ning meremehkan pertandingan, tidak menghormati lawan. Kau sama sekali tidak layak menjadi dokter di klinik Huaxia. Apalagi ikut turnamen dokter legendaris. Ini perjanjian mengundurkan diri.
Karena kau sudah kalah. Tanda tangani saja. Tang Ning mengundurkan diri. Undur diri. Undur diri. Undur diri. Apa yang terjadi? Nyonya, ada orang yang berpura-pura menjadi Anda di klinik. Dan bertanding dengan orang lain. Sepertinya si penipu sudah kalah. Tenang, aku pasti akan menghukum mereka dengan tegas. Aku akan mengantarmu periksa dulu, sisanya serahkan padaku. Tidak boleh. Aku tidak bisa membiarkan orang lain memfitnahku seperti ini. Turunkan aku. Dengar kata. Tidak, Fu Lingchuan. Ini urusanku sendiri. Aku ingin menyelesaikannya sendiri. Aku harus membongkar wajah aslinya dengan tanganku sendiri. Percayalah padaku. Jangan memaksakan diri jika tidak kuat. Aku ada di sini untukmu. Kalau aku tidak mau tanda tangan, Tang Ning, ternyata aku salah menilai. Awalnya kukira kau adalah jenius langka di dunia kedokteran. Ternyata kau hanya pengecut yang tidak menepati janji. Jika kau tidak menandatangani perjanjian pengunduran diri ini, aku akan mengumpulkan semua ahli medis untuk memblokirmu sepenuhnya. Silakan pikirkan baik-baik. kalau masalah ini jadi besar, kejadian hari ini pasti mencurigakan. Lebih baik tanda tangan kontrak, jadi hanya aku yang bisa mewakili rumah sakit Tiongkok. Untuk ikut turnamen dokter hebat. Baik, aku tanda tangan. Tunggu dulu. Kau belum berhak menandatangani kontrak ini. Sial, bagaimana dia bisa ada di sini? Kalah dalam pertandingan harus menerima kekalahan dengan lapang dada. Tapi, apakah namamu ini salah tulis? Kamu siapa lagi? Tang Ning sudah kalah. Harusnya dia yang tanda tangan. Oh ya, aku tidak ingat kapan. Aku kalah dalam pertandingan. Kamu ini siapa sebenarnya? Aku peringatkan, minggir sekarang. Kalau kau berani mengacaukan. Rencanaku bukan cuma diskualifikasi yang kau dapat. Waduh, aku sangat takut. Kalau takut, cepat pergi. Dr. Lin? Kok bisa Dr. Lin? Pantasan pakai cadar saat bertanding. Apa yang kau lakukan? Apalagi, biar semua tahu. Siapa yang memakai identitas orang lain dan meremehkan pertandingan? Lin Wei, Aku hanya khawatir keahlianmu tidak cukup. Bisa merusak nama rumah sakit Tiongkok. Aku baik hati menggantikanmu. oh ya? Siapa yang sebenarnya tidak ahli? Hati nurani sendiri yang tahu. Kalian berdua ini, siapa sih Tang Ning yang asli? Tentu saja aku. Sudah tidak penting. Untuk keadilan, kita bertanding lagi. Rumah sakit Tiongkok bahkan tidak tahu. Dasar-dasar farmakologi. Kalian tidak layak bertanding denganku. Gadis kecil ini masih sangat muda. Mungkin kemampuannya sama dengan si penipu tadi. Rumah sakit Tiongkok juga biasa saja. Kalau masalah hari ini tidak selesai, nama rumah sakit Tiongkok hancur. Mungkin juga akan didiskualifikasi dari turnamen dokter hebat. Tunggu. Jenius medis Shen Yunfeng. Aku pernah dengar dari Shifu, kau sangat hebat. Tapi dibandingkan denganku, masih kalah sedikit. Apa yang kau katakan? Bukankah begitu? Kalau tidak, kenapa kamu tidak berani bertanding denganku? Ini bukan karena takut kalah dariku. Aku Shen Yunfeng, takut sama kamu? Gadis kecil. Ayo kita bertanding. Senang sekali, jangan-jangan gadis kecil ini memang punya kelebihan khusus? Menarik, hanya saja Chen Lao sudah pergi karena marah dengan Lin Wei. Lalu siapa yang akan kita ajak bertanding? Karena ini pertandingan pengobatan, mari kita bertanding dalam menyembuhkan pasien. Pasien berikutnya yang datang ke klinik, penyakitnya akan menjadi soal ujian kita. Bagaimana? Baik. Dokter, tolong anak saya. Dokter, mohon tolong anak saya. Tolong anak saya. Tidak baik, demam tinggi kejang, panas angin menutup paru-paru. Cepat ambil tablet numpas hijau, baik aku akan ambil. Tunggu sebentar. Apa yang kamu lakukan? Jika anak ini tidak minum obat, dia akan menjadi bodoh. Tang Ning, jangan main-main dengan nyawa pasien. Tang Ning, orang seperti kamu yang tidak memiliki etik kedokteran, tidak pantas menjadi dokter. Dokter, mohon tolong anak saya. Tolong selamatkan anak saya. Aku bilang tunggu sebentar karena melihat anak ini seluruh tubuhnya kebiruan. Gejalanya tidak seperti demam tinggi pingsan, tapi lebih seperti keracunan obat bius. Do a penny embu. Ibu. Terima kasih dokter, telah menyelamatkan anak saya. Cepat bangun, cepat-cepat.
Sudah tidak apa-apa, cepat bawa anak istirahat. Aku kalah, pertandingan ini aku kalah. Tapi aku kalah dengan hati yang lega. Kamu juga cukup bagus, kamu adalah lawan terbaik yang pernah kutemui sejak turun gunung. Hanya saja dibandingkan denganku, masih kurang sedikit. Tang Ninja, aku Shen Yunfeng. Sampai jumpa di pertandingan Dewa Penyembuh. Baik, aku pasti akan datang. Kita akan bertemu lagi. Sampai jumpa di Jianghu. Di hadapanku, masih berhubungan tidak jelas dengan pria lain. Bos Fu, hanya berjabat tangan saja kan? Itu sudah keterlaluan. Cheng Ning, bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkan Shen Yunfeng? Aku tahu. Ibu dan anak tadi, pasti kamu yang menyuruh mereka untuk berakting bersamamu, ya? Lebih baik kamu mengaku sendiri. Jika aku menemukan buktinya, aku akan mengusirmu dari klinik ini. Buru-buru sekali menuduhku, ya? Kenapa? Sangat iri padaku. Ya, aku iri padamu. Mau apa? Kenapa keahlianmu lebih baik dariku? Kenapa selalu kamu yang menyelamatkan situasi? Kenapa Fu Lingchuan bisa tertarik padamu, si malaikat ini? Dengar, meski aku tidak menemukan bukti, aku akan membuat buktinya. Kamu benar-benar licik. Tang Ning, jangan terlalu naif. Pemilik klinik Huaxia adalah aku. Bermimpi saja melawanku. Aku tidak tahu. Pemilik klinik Huaxia, kapan berganti margalin? Kamu datang untuk apa? Bos Fu, Laporkan pengunduran diri ke HR. Masalah penipuan ini, pengacara akan menghubungimu. Bos Fu, Bos Fu. Dengar penjelasanku, Bos Fu, dengar dulu. Cheng Ning, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Bos Fu, sepertinya istri belum tahu identitas Anda. Tidak tahu lebih baik. Aku tidak ingin merusak kedamaian ini. Jika dia tahu, dengan keberaniannya, dia tidak akan berani macam-macam lagi denganku. Aku menyukainya seperti sekarang. Hanya saja, Hanya apa, Bos Fu? kemampuan pengobatannya sangat hebat. Apakah dia benar-benar bukan murid sang tabib legendaris? Aku sudah menyuruh orang mencari tahu. Murid sang tabib sudah turun gunung untuk menikah. Masih mau terus mencari? Cari. Harus dicari. Periksa lagi. Berpindah kliniknya. Dia pergi kemana saja. Baik. Air, aku butuh air. Tangning. Maaf, aku tidak tahu. Kenapa kamu tiba-tiba muncul? Di kamarku? Kamu lihat jelas. Ini kamarku. Kenapa aku ada di kamarmu? Kamu. Santai saja. Aku tidak tertarik dengan tubuh kurusmu. Apa? Kurus? Kembali sini. Jelaskan. Tubuh siapa yang kurus? Tubuhku yang berkelas ini. Kalau kamu tidak bisa menghargai, ya sudah. Mengingat kamu sudah menyelamatkanku. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Hei, Kamu, si pemboros. Sudah menikah jadi liar ya? Kalau kamu ingin bertemu ayahmu untuk terakhir kali, cepat pulang. apa? Ayahku? Dia bagaimana? Tenang, ayahmu baik-baik saja. Kalian menipuku. Kalau ibu tidak bilang begitu, bagaimana bisa memanggilmu pulang? Jangan sok penting. Kamu cuma selingkuhan ayahku. Bicaralah. Ada apa? Ibumu istri sah, tapi dia kan sudah mati. Ayahmu tetap menikahiku sebagai ibu tirimu. Dan kamu tetap harus memanggilku ibu, kan? Kakak. Katanya ayah menyuruhmu menikah dengan anak sulung keluarga Fu. Tapi kamu punya ibu tapi tidak dididik. Sama sekali tidak seperti anak orang terpandang. Pantaskah menjadi nyonya besar keluarga Fu? Lebih baik serahkan perjodohan ini padaku, nanti aku minta ayah mencarikan pria yang cocok untukmu. Bagaimana? Anak sulung keluarga Fu? Aku tidak kenal. Lagi pula kamu dididik ibumu. Ibumu selingkuhan, kamu anak selingkuhan. Menurutmu, dia bisa mendidik anak yang baik? Kamu.
Ingat waktu kecil kamu menyiramku dengan air panas. Bekas luka ini dari situ. Kamu tidak lupa kan? Sekarang aku sudah besar. Tidak akan lagi membiarkan kalian menggangguku. Tahu ayahku baik-baik saja. Aku pergi dulu. Dan anak sulung keluarga Fu itu playboy. Siapa yang mau, silahkan ambil. Pura-pura suje, Bu. Tangning belum menikah dengan putra sulung keluarga Fu. Berarti aku masih punya kesempatan? Tentu saja, beberapa hari lagi adalah ulang tahun Nenek Fu. Katanya, Nenek Fu akan mencari tabib untuk mengobati sakit kepala Bos Fu di pesta ulang tahunnya. Untuk mengobati sakit kepala Bos Fu. Nanti, kita akan bawa tabib terhebat di Haicheng ke pesta ini. Maka kamu akan menjadi penyelamat keluarga Fu. Masa Fu Linchuan tidak tertarik padamu? Bu, Bu, bagaimana pijatannya? enak. Kamu memang anak yang baik. Tidak seperti kakakmu yang jarang pulang. Sudah dikenalkan dengan calon pasangan sejak kecil, tapi tidak pernah dibawa pulang. Bu, lagi membicarakan aku dengan Lin Yun, ya? Enggak kok. Bu, katanya ibu mengadakan lomba pengobatan dan masakan sehat di pesta ulang tahun ini. Ini semua untukmu. Kamu sibuk kerja di perusahaan, tidak peduli dengan kesehatanmu. Melalui pesta ini, aku harus menemukan tabib yang bisa mengobati sakit kepalamu. Oh ya, aku dengar kepala tabib di klinik Tiongkok sekarang. Tangning cukup bagus. Aku juga mengundangnya khusus. Bu, jangan khawatir. Sebenarnya sakit kepalaku sudah. Kakak, ibu sudah banyak berkorban untuk kesehatanmu. Kali ini, biarkan ibu melakukan apa yang dia mau. Lin Yun memang anak yang baik. Baiklah, masih ada urusan untuk pesta ini. Aku pergi dulu. Baik, Bu. Hati-hati di jalan. Kakak, sejak nenek meninggal, ibu selalu sedih. Sekarang, ibu mau serius melakukan sesuatu, itu bagus. Iya, yang penting ibu senang. Nah, begitu dong. Apaan sih? Kamu main-main di luar, sampai di foto media. Jangan lupa, waktu mendirikan klinik Tiongkok, pakai namamu. Kamu tidak peduli reputasimu. Jangan sampai menyeret klinik Tiongkok, ya? Baik, aku mengerti. Kak, aku ada urusan. Aku pergi dulu. Bos Fu, ada kabar tentang murid tabib tua, dia ada di Haicheng. Apa? Berdasarkan informasi, murid tabib tua memiliki bekas luka bakar di pergelangan tangan kanannya. Kebetulan, di pesta ulang tahun nenek, akan diadakan kompetisi pengobatan. Mari kita mulai menyelidiki dari orang-orang ini. Oke, informasi ini sangat penting bagi saya. Percaya saja, kita akan segera menemukannya. Ayo pergi. Nenek Fu ini mengadakan kompetisi dokter di pesta ulang tahun. Sebenarnya, ini untuk memilih istri untuk Bos Fu. Menurutmu, siapa yang akan jadi juara pertama kompetisi ini? Itu tergantung pada dokter siapa yang lebih hebat. Kak Yu, aku dengar kamu mengundang Yao Yishi, guru terbaik di Haicheng. Juara pasti milikmu. Pesta ulang tahun saja diadakan begitu mewah. Memang keluarga Fu. Bukankah itu Tang Ning? Kenapa dia di sini? Jangan-jangan dia datang untuk merebut gelar juaraku? Kak ya, dia kan kakakmu yang tidak disayang itu. Orang asal-asalan dari mana? Cepat pergi. Cuma anak liar tanpa ibu, entah bagaimana bisa masuk. Apa yang kau katakan? Apa aku salah? Ayah sama sekali tidak memikirkanmu. Sekarang di hati ayah hanya ada aku dan ibuku. Sedangkan ibumu itu, bahkan tidak bisa masuk ke makam leluhur. Jangan sebut ibuku. Kau tidak pantas. Berani-beraninya kau memukulku. Ayo, ikat dan buang dia keluar. Aku adalah peserta kompetisi hari ini. Kenapa aku harus keluar? Cepat buang dia keluar. Siapa yang berani? Ini bukan penolong yang kau cari, kan? Pakaiannya memang rapi, jas pun tak bisa menutupi. Orang miskinnya. Berani tidak hormat pada bos kami. Bos. Siapa kau? Kau bahkan tidak mengenalku. Masih berani datang ke pesta keluarga Fu? Akulah Fu. Ini kan pesta ulang tahun Nenek Fu. Aku tahu kau bermaksud baik, tapi jangan bikin masalah. Kalau kau menyamar sebagai bos Fu, dan ketahuan, kita berdua selesai. Mengerti?
Bagaimana dengan bekas luka di tanganmu? Apa? Apa maksudmu? Bekas luka di tanganmu. Posisinya sama dengan bekas luka murid tabib sakti. Dan waktu kedatangan ke Haichen juga cocok. Katakan yang sebenarnya padaku. Apakah kau benar murid tabib sakti? Bagaimana dia bisa tahu ada bekas luka di pergelangan tangan kananku? Tidak bisa disembunyikan lagi. Dia adalah murid tabib legendaris. Bekas luka di tangannya itu akibat tersiram air panas saat kecil. Hanya dengan bekas luka ini, bisa dibuktikan dia murid sang tabib. Kamu ngomong sembarangan. Benarkah? Jika dia murid tabib, pasti bekas luka itu terbakar saat belajar memasak jamu. Jangan-jangan, aku salah mengenali? Penggol, usir mereka semua sekarang. Tunggu. Nyonya Fu, dia cuma perempuan tak berguna. Cuma numpang makan di pesta Nyonya. Akan kusuruh mereka pergi. Dia dokter peserta yang kubawa. Ada masalah? Tidak. Baiklah karena semua sudah hadir. Mari mulai kompetisinya. Aku pasti menang. Posisi Nyonya Fu harus jadi milikku. Jamur halusinogen ini mirip sekali dengan lingzi biasa. Tapi saat dimasak jadi jamu, akan mengeluarkan aroma aneh. Siapa yang menciumnya pasti berhalusinasi. Tang Ning, kalau kau beri jamu ini ke Nyonya Fu, kau tamat. Nyonya Fu, untuk kompetisi ini aku sengaja mengundang Dr. Yo yang tahun lalu masuk 3 besar di kompetisi tabib. Percayalah, dia pasti bisa menyembuhkan sakit kepala Tuan Fu. Sakit kepalaku sudah disembuhkan Tang Ning. Harusnya ku bicarakan dulu dengan ibu. Dokter top klinik Huaxia, Tang Ning. Gadis ini bagus ya? Nyonya, bukankah tuan muda sudah dijodohkan? Kenapa masih? Sampai sekarang Lin Chuan tak kunjung membawa pulang perempuan itu. Mungkin hubungan mereka sudah putus. Karena itu, aku akan carikan dia perempuan yang lebih cocok. Nyonya bijaksana. Tentu saja. Bahan jamu sama untuk semua, waktu 30 menit. Kompetisi memasak jamu dimulai. Lingzi ini. Ada masalah? Bisa diganti sekarang. Tidak. Kualitas Lingzi ini cukup bagus. Anak kecil berani saingi aku dalam pengobatan? Nekat sekali. Ku membuang-buang bahan bagus. Jangan buru-buru, lihat saja kemampuanku yang sebenarnya. Mari kita buktikan di dunia pengobatan. Ternyata menggunakan jarum perak untuk menguji api, katanya hanya tabib tingkat tertinggi yang menggunakan teknik ini untuk mengendalikan api saat membuat masakan obat. Apakah dia benar-benar bukan murid tabib legendaris? Bagaimana, Dokter Yo? Caraku cukup bagus, kan? Gerakan kosong, orang desa yang tidak tahu dunia. Sialan. Kapan Tang Ning menjadi begitu ahli dalam pengobatan? Jamur halusinasi itu kucari dengan susah payah. Kalau ingin menang, harus bisa bertahan hidup dulu. Wah, harum sekali. Wah, harum banget. Ini kamu yang buat? Kok bisa seharum ini? Aneh, aku juga pernah membuat masakan obat Lingzi sebelumnya. Tapi tidak pernah seharum ini. Cepat bawa masakan obat itu ke sini. Cepat. Masakan obat ini terlalu lezat, sungguh luar biasa lezatnya.
Nyonya tua, Nyonya tua. Wah, emas sebesar ini. Aku jadi kaya. Adik cantik sekali, ayo cepat beri kakak ciuman, cepat. Hari ini, kita berdua bersaudara meski berbeda marga. Kedepannya kita panggil masing-masing, aku memanggilmu ayah. Kamu memanggilku adik. Aku jadi dewa. Hormat pada Buddha, hormat pada Buddha. Zen Zen, kamu sudah berjuang sendirian selama ini. Ibu. Aku sangat merindukanmu, Ibu. Aku sangat merindukanmu. Aku sangat merindukanmu, Ibu. Ada apa ini? Aku sangat merindukanmu. Lindsay, ini beracun. Apa? Jangan panik dulu, aku ingat. Sebelum turun gunung, Shifu pernah bilang padaku. Lindsay, beracun seperti ini bisa menyebabkan halusinasi. Yang parah bahkan bisa membuat kecanduan. Shifumu adalah? Dia yang sangat terkenal di tempat kami. Yah, sebenarnya dia hanya tabib kampung yang cukup hebat di desa kami. Kalau ada yang sakit kepala atau demam, semua datang padanya. Bahaya-bahaya, hampir saja bocor. Lalu kenapa kita tidak apa-apa? Sejak kecil aku sering mencoba obat bersama Shifu. Apa yang belum pernah kucicipi? Jadi wajar saja tidak apa-apa. Kamu? Mungkin karena kamu sudah lama menderita sakit kepala. Jadi daya tahanmu lebih kuat dari orang biasa. Bisa dibilang hikmah di balik musibah. Lalu sekarang bagaimana solusinya? Ambil kantong ini. Di dalamnya ada penawar yang bisa mengatasi segala racun. Bisa menyelamatkan nyawamu di saat genting. Dapat. Apa ini? Ini adalah kantong ajaib yang diberikan guruku sebelum aku turun gunung. Katanya ini obat penawar segala racun, cukup taburkan bubuknya. Biarkan semua menghirupnya, racun jamur Ganoderma akan langsung teratasi. Di mana emasku? Anjing dari mana ini? Aku akan melindungimu. Ibu jangan pergi. Ibu jangan pergi. Jangan pergi. Ibu jangan pergi. Ibu. Ah guru, untunglah Anda bijaksana. Apa yang terjadi, Nyonya Fu? Ini Tang Ning, dia menaruh racun dalam masakan obat. Kita semua keracunan, kamu celaka. Tang Ning, apa yang terjadi? Ibu. Jangan ikut campur, serahkan padaku. Nyonya, sebenarnya masakan obat ini adalah hadiah khusus yang kubawa untuk Anda. Apa? Gadis ini gila? Berani-beraninya menyebut masakan beracun sebagai hadiah. Apa yang dilakukan Tang Ning? Nyonya Fu, tahukah Anda masakan obat terhebat di dunia ini? Yaitu yang bisa membangkitkan cinta dan keinginan dalam hati. Bisa mewujudkan hal-hal yang tak mungkin di dunia nyata. Apa yang Anda alami dalam halusinasi tadi adalah hal yang paling Anda dambakan, masakan obat terbaik. Tidak hanya menyehatkan tubuh, tapi juga membuat orang melihat ke dalam hatinya, dalam halusinasi tadi. Anda bisa melihat orang yang paling Anda sayangi. Itulah hadiahku untuk Anda. Omong kosong apa ini? Masakan obat terbaik? Ini jelas hanya semangkuk sup Ganoderma beracun. Ah, Anda tidak mengerti masakan obat terhebat. Harus mempertahankan khasiat asli bahan-bahannya. Ini jelas hanya alasan. Nyonya Fu tidak akan percaya. HMPH. Kata-katamu bagus, sebelumnya aku terlalu dangkal. Tak kusangka di dunia ini ada bahan obat ajaib seperti ini, rasanya luar biasa. Dan bisa mewujudkan keinginan, aku nyatakan masakan obat ini layak menjadi juara pertama. Yes. Sial, malu besar. Tidak mungkin, anak sialan ini punya kekasih. Diam-diam saja, padahal sebelumnya aku berniat menjodohkanmu dengan Nona Tang. Dasar bajingan, jangan kira bisa membodohi Nyonya. Lalu semuanya beres, mimpi. Aku sudah telepon petugas pengawas obat. Bersiaplah untuk dilarang bertanding seumur hidup. Kayaknya semua yang terjadi hari ini rancanganmu ya? Jangan asal nuduh. Ada buktinya nggak? Sebelumnya emang nggak ada, tapi
Baru aja ada netizen anonim yang kirim video ke aku. Kebetulan itu rekaman CCTV di area peserta. Di mana? Kira-kira wajahmu kayak foto nggak ya? Kasihin Hopinnya ya. Kasihin. Berkali. Berani-beraninya meracuni di jamuan makan keluarga Fu. Kayaknya lo emang gak mau hidup lagi. Ibu Fu, dengerin penjelasanku. Semua ini rencana Tang Ning. Video ini dia yang palsuin. Rencana? Baru aja semuanya halusinasi. Cuma lo sama Sio ini yang baik-baik aja. Gimana? Kalian berdua emang udah tahu dari awal kalau sup Lingzi ini beracun? Ngomong sembarangan. Mana mungkin aku tahu dari awal. Di jamu itu ada jamur halusinasi. Pada denger kan? Ternama jamur beracun Lingzi ini namanya jamur halusinasi. Bahan langka kayak gini, kok Dokter Yo bisa tahu? Kayaknya kalian berdua ini sekongkol. Kalian berdua masih mau cari alasan apa lagi? Siapa jaga? Usir mereka berdua. Jangan Ibu Fu. Mohon maafin aku, maafin aku. Ibu Fu, aku difitnah. Ini bukan urusanku, beneran. Cepat pergi. Ibu Fu, baik-baik aja? Halusinasi barusan. Apa ada efek sampingnya? Enggak. Duh, anak ini cantik banget. Udah nikah belum? Hah? Tante lihat kamu pertama kali, udah cocok aja di mata. Tante ada anak laki-laki yang kurang ajar, tapi tampan sih. Kalau kamu mau nikah masuk keluarga Fu, Tante jamin dia nggak bakal berani nakalin kamu. Tante, aku udah nikah. APA? Dasar bocah. Berani-beraninya merayu perempuan udah suami. Hubungannya harmonis nggak? Kalau nggak harmonis, Tante nggak kolot, nikah kedua juga boleh kok. Tante, walaupun dia kadang suka bohong dikit. Terus suka manja nggak jelas. Tapi di saat-saat genting, dia selalu yang lindungin aku. Jadi aku nggak bisa ninggalin dia. Makasih ya Tante. Udah ngomong gitu, Tante hormatin keputusanmu. Nak, ibu udah berusaha. Nasib lo urus sendiri ya. Nak, lo omaknya dia? Ibu angkat, bukan darah daging. Dasar bocah, ngomong apaan sih? Bu, tamu udah nunggu lama. Eo. Aduh, aku sedang menanyakan sesuatu pada kakakmu, belum selesai. Dia bahkan tidak mengakui aku sebagai ibunya demi seorang wanita yang sudah bersuami. Kakakku punya pertimbangannya sendiri. Ibu tidak usah ikut campur. Kalian semua membuatku tidak tenang. Lomba malam ini sudah selesai. Mari semua makan di sebelah. Ibu. Fu Linchuan, kamu sebenarnya siapa? Selesai, tidak bisa disembunyikan lagi. Jangan harap bisa menyembunyikannya lagi. Kamu juga dari keluarga Fu, kan? Ya. Sebenarnya aku adalah Fu. Kamu adalah pelayan keluarga Fu, aku mengerti. Nyonya Fu baik hati. Jadi dia mengangkatmu sebagai anak angkat. Aku mengerti. Ya, apapun yang kamu katakan, kamu terlalu pintar. Dulu ketika aku di gunung, guru sering memujiku karena kepintaranku. Kalau kamu bisa membagi sedikit otakmu untuk berobat dengan IQ NU, kamu tidak akan sebodoh ini. Kamu bergumam apa? Tidak ada. Tapi, Nyonya Fu, kenapa dia ingin aku menikah dengan anaknya? Dia tidak tahu aku sudah menikah denganmu? Tidak mungkin. Tadi ketika kamu memanggilnya ibu angkat, dia sangat marah. Kenapa? Kakak. Wah, tadi aku merasa kamu sangat familiar. Kamu adalah bos Fu di koran, kan? Tapi kenapa kamu memanggilnya kakak? Nona Tang, maaf membuatmu kaget. Lin Chuan, meskipun dia pelayan keluarga kami. Tuan muda. Tapi kami tumbuh besar bersama, sudah seperti saudara. Hanya saja pernikahan kalian berdua, keluarga kami tidak tahu. Jadi, tadi emosi ibuku agak berlebihan. Mohon maaf, Nona Tang. Oh, begitu. Kakak, ini pasti calon kakak iparku, ya? Kamu berhutang budi padaku. Cepat pergi. Nona Tang, aku pergi dulu. Kalian ngobrol saja, aku pergi. Wah, Bos Fu memang pantas disebut Bos Fu. Gaya bicaranya, karismanya. Aku sarankan kamu nanti, jangan sering-sering pura-pura jadi Bos Fu. Kamu terlalu jauh berbeda dengannya, sudah. Haus, aku mau minum sesuatu. Beidai. Kamu.
Ini bukan jus, ini arak. Arak-arak enak banget. Fu Lin Chuan, kamu mau minum segelas nggak? Bibirmu lembut banget, Kamu ngapain? kayak bakpao. Kamu kebanyakan minum. Lapar banget, pengen makan bakpao. Selesai sudah. Aku kemarin berciuman sama Fu Lin Chuan. Itu juga aku yang mulai. Jangan pura-pura, tadi malam kayaknya ada yang cium aku. Kalau masih pura-pura, aku balas dendam nih. Aduh, aku udah bangun. Kebetulan kamu juga udah bangun. Pusing banget, apa yang terjadi tadi malam? Kok aku nggak ingat? Aku masih harus kerja, duluan ya. Lumayan pemalu juga. Semua salah kamu si imut, bikin aku jadi malu di pesta Nyonya Fu. Sebentar lagi papa datang. Tunggu aja diusir dari rumah. Kamu sendiri yang jahat di pesta ulang tahun Nyonya Fu. Terang-terangan nanamin racun, sampai dijauhin semua orang. Ini akibat perbuatanmu sendiri, jangan salahin orang lain. Dasar imut, dari dulu aku nggak seharusnya lemah. Harusnya waktu ibumu mati, aku habisin kamu sekalian. Kamu sama ibumu, sama-sama pembawa sial. Siapa yang deketin kalian pasti sial. Kamu selingkuhan, berani-beraninya sebut ibuku. Kalau bukan karena kamu merayu papaku, ibuku nggak akan mati dalam kesedihan. Waktu kecil kalian nindas aku sudah sabar. Aku tahu aku masih kecil, nggak bisa melawan kalian. Tapi sekarang aku sudah gede, kalian masih berani nindas aku kayak dulu. Aku kasih tahu, mimpi kali. Kamu mau ngapain? Mau apa? Mukulin kalian lah. Anak durhaka, berhenti. Sayang, akhirnya kamu datang. Tang Ning bilang dia mau bunuh aku. Walaupun aku ibu tiri, tapi selama bertahun-tahun, aku udah berusaha keras. Ada Yuyu juga, ini kan adik kandungnya. Masa dia tega? Pak, kakaknya kok bisa kayak gini? Anak durhaka. Kayaknya kamu lama di luar, jadi liar. Masa begitu perlakukan ibu tirimu dan adikmu? Pak, tahukah kamu, mereka memperlakukan aku bagaimana? Dulu mereka sering menindasku. Sekarang malah terang-terangan menjerumuskanku di pesta ulang tahun Nyonya Fu. Apa kamu tahu semua ini? Ayah, aku tidak melakukannya. Benar, suamiku. Kamu tahu bagaimana Yuyu kita. Dari kecil dia lemah dan baik hati, mana mungkin melakukan hal seperti ini. Menurutku, ini pasti ulah Tang Ning. Dia cemburu karena Yuyu kita disayang. Jadi sengaja memfitnahnya. Kakak, apapun yang kau mau akan kuberikan. Kau memfitnahku. Aku tidak akan membalas, tapi jangan buat ayah marah. Kondisi ayah tidak baik. Lihat betapa baiknya adikmu. Cepat minta maaf padanya. Tidak mau. Kau menyalahkanku tanpa alasan. Aku tidak akan minta maaf. Berani sekali kau. Minta maaf atau tidak? Kalau tidak mau, mulai sekarang kau bukan lagi bagian dari keluarga Tang. Aku tidak punya anak seperti kamu. Kurasa kalianlah yang tidak pantas jadi keluarganya. Kenapa menangis? Jangan takut. Berani membuat keributan di wilayah keluarga Fu? Siapa yang memberi kalian nyali? Siapa kau? Berhak apa ikut campur urusan keluarga Tang? Ayah, dia orang genia. Dia membantu Tang Ning. Di pesta Nyonya Fu, dia mempermalukanku. Ayah harus membelaku. Mereka berdua. Pasti ada hubungan gelap. Apa? Kau malah bergaul dengan pria liar di luar? Kau bikin aku marah. Padahal aku berniat menikahkanmu dengan keluarga Fu. Ayah, dia bukan pria liar. Dia suamiku. Kami sudah menikah. Kau benar-benar bikin aku marah. Tuan, kurasa Tang Ning ini sama sekali tidak berminat membahas perjodohan ini denganmu. Menurutku, lebih baik perjodohan dengan keluarga Fu ini diberikan pada Yuyu kita. Benar, ayah. Aku akan menuruti semua keinginanmu. Kalian pikir keluarga Fu bisa dengan mudah didekati.
dan dinikahi semau kalian? HMPH, apa yang kau tahu? Keluarga Tang sudah menjodohkan anak sulung keluarga Fu. Sejak kecil. Oh, tapi yang kudengar, anak sulung keluarga Fu sudah menikah. Apa? Tidak mungkin. Anak sulung Fu tidak pernah muncul. Bagaimana kau tahu? Setiap penerus keluarga Fu memiliki cincin khusus. Simbol kekuasaan dan status, tak ada duanya di seluruh Haicheng. Sekarang hanya bos Fu yang berhak memakainya. Aku tahu itu. Apa maksudmu? Dia adalah bos Fu? Ah, sangat lucu. Buka mata kalian, lihat ini. Bagaimana bisa kamu memiliki cincin pewaris keluarga Fu? Kebetulan, aku juga punya satu. Berani sekali, tidak hormat pada bos Fu kami. Bos Fu, Kamu adalah jenius bisnis itu? Di usia 20 tahun, sudah memiliki kekayaan miliaran. Di usia 25 tahun, mendirikan kerajaan bisnis. Menjadi legenda di Haicheng? Tidak, ini tidak mungkin. Untungnya bos Fu dan Fu Lincuan adalah sahabat. Bisa meminjam identitasnya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin bos Fu tertarik pada Tang Ning? Wanita kasar ini. Siapa kamu berani meragukan bos Fu kami? Tang Ning? Dia sekarang adalah satu-satunya istri sahku, Fu Lincuan. Siapa yang berani tidak hormat padanya? Wah, kalian bermain sangat meyakinkan. Bos Fu tidak pernah muncul. Jangan pikir dengan cincin jelek ini bisa menyamar sebagai bos Fu. Menurutku cincinmu ini palsu. Selesai, ketahuan, lebih baik kita pergi dulu. Tenang. Bos Fu, Dengar bos Fu berada di klinik Tiongkok. Kami sengaja datang berkunjung, keluarga Li di selatan kota. Keluarga Shao di utara, keluarga Huo di barat. Keluarga Wu di timur. Mereka adalah orang-orang yang mengendalikan Haicheng. Bos Fu, lama tidak bertemu. Kamu siapa sebenarnya? Perani tidak hormat pada Bos Fu. Carrie Mati. Fu Lincuan? Mereka juga aktor yang kamu sewa? Kelihatannya sangat menyeramkan. Jangan takut, mereka adalah temanku. Kamu benar-benar Fu Lincuan? Jadi di pesta itu, kamu sengaja mempermalukanku, ya? Kejahatan dibalas kejahatan, dan kamu yang memulai. Lalu, aku hanya ingin membuat nenek Fu senang di pestanya. Aku hanya ingin menikahimu, tapi dia sengaja merusak rencanaku. Mengapa kamu membelanya? Karena Tang Ning adalah istri saya, Fu Lincuan. Istri sah. Tang Ning begitu kasar. Dia pantas jadi nyonya keluarga Fu? Kamu bahkan belum pernah melihat wajahku, tapi bilang suka padaku. Kamu juga hanya menginginkan kemewahan saja. Ayo, keluarga Fu kami. Di luar negeri punya beberapa peternakan sapi perah. Masih butuh beberapa pekerja peternakan sapi perah. Ayo, atur mereka bertiga untuk bekerja di sana. Bawa pergi. Apa yang kulakukan ini tidak berlebihan, kan? Tidak, terima kasih. Mereka tidak pantas jadi keluargaku. Dan kalian semua, hari ini benar-benar terima kasih banyak. Tidak berani menerima penghormatan nyonya. Begini saja, aku mengajak kalian makan. Coba makanan kesehatan yang aku buat sendiri, bagaimana? Makan itu bagus. Hidangan sudah lengkap, silakan makan jangan sungkan. ERM. Benar-benar enak, makanan kesehatan Nyonya Fu. Sungguh luar biasa, ya, tidak heran bisa memikat. Anti Bos Fu, Apa maksudnya? kamu belum pernah dengar? Untuk memikat hati seorang pria, harus memikat perutnya dulu, dengan keahlianmu memasak makanan kesehatan. Pasti bisa memegang erat Bos Fu, di telapak tanganmu. Makan saja, jangan banyak bicara. Tapi sebenarnya, sebelum bertemu denganmu, aku benar-benar mengenal seseorang. Makanan kesehatannya sungguh luar biasa. Ah, benarkah? Itu aku ingat masih ada sup di dapurku. Kalian makan dulu ya. Bos Fu, bagaimana bisa di depan Nyonya? Memuji masakan wanita lain enak? Ada masalah apa? Cemburu, tidak lihat Nyonya menghindari pertanyaanmu? Cemburu. Benar Bos Fu, seorang pria. Bagaimana bisa menyukai masakan dua wanita sekaligus? Oh, masuk akal, masuk akal. Kalian membantuku besar, pulang. Langsung bicara kerjasama dengan asisten Jiang. Benar-benar? Wah, terima kasih Bos Fu. Terima kasih Bos Fu. Masih duduk di sini ngapain?
Makanan belum habis. Pergi. RM menjadi Bos Fu. Ayo kita pergi. Aku belum makan. Haruskah aku memberitahu Fu Lincuan? Sebenarnya, obat herbal yang dia makan di gunung itu, aku yang masak. Kalau dia tahu. Dan melarangku ikut lomba, gimana? Tapi dia sudah menyelamatkanku berkali-kali. Aku harus jujur padanya. Komunikasi yang baik pasti tidak masalah. Fu Lincuan sepertinya bukan orang yang keras kepala. Nah, Sebenarnya, kamu duluan yang bicara. aku tidak akan makan obat herbal buatan orang lain. Hanya kamu yang aku percaya. Wah, kenapa dia tiba-tiba keras kepala sekali? Aku tidak boleh bilang kalau aku murid tabib legendaris. Sekali tidak boleh. Tadi kamu mau bilang apa? Aku ikut lomba tabib legendaris, masih kurang beberapa bahan obat. Hehe, Bahan apa yang kamu butuhkan? Aku bisa cari apapun untukmu. benarkah? Tentu saja. Dengar ya, lomba tabib legendaris kali ini berbeda dengan lomba-lomba biasa. Harus serius, sangat serius. Tapi bahan obat yang aku temui sekarang sangat biasa, jadi aku ingin minta bantuanmu lewat hubunganmu dengan Bos Fu. Kamu mau apa? Lebih baik ginseng liar berumur 100 tahun dari hutan purba. Cordyceps yang tumbuh di dataran tinggi bersalju. Dan ambergris dari paus sperma laut dalam. Oh iya. Air untuk merebus harus embun segar di awal musim semi. Tapi bahan-bahan ini sangat langka. Banyak uang pun belum tentu bisa beli. Tapi aku yakin kamu pasti bisa. Bahkan bintang di langit pun bisa kuambil untukmu. Benarkah? Aku tunggu kabar baikmu. Apa? Ginseng liar berumur 100 tahun dari hutan purba? Cordyceps dari dataran tinggi bersalju? Ambergris dari paus sperma laut dalam? Embun awal musim semi? Ini semua bahan obat termahal di dunia. Butuh banyak uang dan tenaga, Bos Fu. Apa istri tidak bercanda? Bahan lain masih bisa diatur. Tapi embun awal musim semi di mana bisa dicari? Sekarang kan sudah musim gugur. Aku kasih waktu 7 hari. Cari semua sebelum lomba tabib legendaris dimulai. Para kepala keluarga, silakan. Bos Fu, tahun ini ada kompetisi dokter ajaib. Apakah Anda akan hadir sebagai juri? Pergi. Aneh. Apa aku diikuti? Pria brengsek, cepat angkat telepon. Teng Neng, kamu masih ingin ikut kompetisi dokter ajaib? Mimpi, kakak Goe, dosis obat bius ini cukup untuknya. Tidur sehari semalam, dia pasti tidak bisa ikut. Kompetisi dokter ajaib besok. Pegaslah. Bukannya kamu suka menggoda orang? Hari ini aku akan membuat mereka melayanimu dengan baik. Coba tebak, kalau Lin Chuan tahu, apakah dia masih akan menyukaimu? Juara besok hanya bisa aku. Manja sekali, baru sebentar tidak lihat HP, banyak sekali telepon. Kenapa belum juga mengangkat telepon? Bos Fu, tidak baik, istri hilang. Apa? Gadis ini masih muda, hari ini beruntung. Teng Neng, oh Teng Neng. Jangan salahkan aku, salahkan dirimu karena telah menyinggung orang yang tidak seharusnya kau singgung. Kakak Jiang, siapa yang menyuruh kalian? Ketaken, Ketaken, Ketaken. Kak Jiang, kami hanya bekerja untuk uang. Aku hanya tahu dia Margalin. Lin Duowei. Bos Fu. Bagaimana menangani mereka? Bawa dulu ke bawah, setelah dapat pengakuan, serahkan ke polisi. Ya. Pergi.
Aku yang salah tidak mengangkat teleponmu. Maaf, Tangning. Aku tidak akan membuatmu marah lagi. Ini di mana? Kamu tidak apa-apa? Syukurlah. Kamu mencekiku sampai sulit bernapas. Tenang, bagaimana mungkin aku mati? Hanya sedikit obat bius, dulu bersama Shifu. Sering mencoba obat, sedikit obat bius seperti ini. Tidak berpengaruh bagiku. Aku mencintaimu. Pintu pendaftaran akan ditutup. Peserta yang tidak hadir dianggap mengundurkan diri. 3, Kenapa dia belum juga datang? 2 Tangning, kamu tidak punya kesempatan lagi. 1, pintu masuk ditutup. Tunggu sebentar. Masih ada aku. Apa yang terjadi? Kenapa dia datang? Bukankah dia seharusnya dikurung di hotel? Waduh, untungnya sempat. Siapa sangka si pria itu staminanya begitu kuat. Pagi tadi hampir tidak bisa bangun, hampir saja merusak rencana besar. Aku tahu kamu pasti akan datang. Tentu saja. Bukankah peraturan lomba membutuhkan 3 juri? Kenapa hanya ada 2? Siapa kedua orang ini? Liu Shengsou tidak menyangka kamu juga ikut serta kompetisi dokter hebat tahun ini. Liu Shengshu, apakah dia sangat hebat? Bahkan Liu Shengsou saja tidak kenal, benar-benar tidak berpengetahuan. Liu Shengsou dijuluki sebagai tangan ajaib nomor 1 di Haicheng. Tidak peduli seberapa rumit penyakitnya, dia bisa menyembuhkannya dengan sekali obat. Dia adalah juri paling meyakinkan di seluruh Haicheng. Tangan ajaib nomor 1 di Haicheng? Aku benar-benar ingin melihatnya. Kamu masih ingin pamer di depan Liu Shengsou? Benar-benar tidak tahu diri. Siapa sebenarnya yang tidak tahu diri? Kamu yang bahkan tidak punya kualifikasi untuk ikut lomba, hanya duduk di bawah panggung. Berani juga mengomentari aku. Kamu, Sudah, kalian berdua adalah kandidat juara tahun ini. Siapapun yang menang, persahabatan yang utama, persahabatan yang utama. Tidak menyangka Liu Shengshu ini cukup baik. Lalu pria tua yang tidak mencolok di sampingnya itu siapa? Camp Honggen. Bahkan Chen Lao yang terkenal ini saja tidak kamu kenal. Dia pernah memenangkan kompetisi dokter hebat selama 3 tahun berturut-turut di masa mudanya. Sekarang setiap tahun kompetisi dokter hebat selalu mengundangnya sebagai juri. Dia adalah juri paling berwibawa di seluruh Haicheng. Juri paling otoritatif. Sekarang kompetisi dokter hebat ini semakin menurun setiap tahunnya. Bahkan sampah seperti ini bisa masuk final. Menurutku edisi kali ini benar-benar hancur. Chen Lao, kita tidak saling mengenal. Kenapa kamu mengatakan hal seperti itu tentangku? Nona Tang, orang penting mudah lupa. Dulu di klinik Huaxia, kamu mengenakan cadar dan bertanding ilmu pengobatan dengan Shen Yunfeng. Kamu tidak punya rasa hormat terhadap ilmu pengobatan. Bukankah orang seperti kamu adalah sampah? Aku bertanding dengan Shen Yunfeng. Apa yang dia katakan? Apakah itu kejadian ketika Lin Hui meniru identitasku? Tapi bukankah aku sudah klarifikasi rumor? Kok bisa? Pak Chen, soal yang dulu sebenarnya. Hah, sampah sepertimu pantas masuk final? Jangan-jangan nyari sugar daddy buat beli jalur belakang? Jagoan kalah kayak lo berani ngejek skill gue? Jangan over pede deh Tangning. Juara kontes dokter ajaib cuma bisa jadi milik gue. Lo cuma figuran doang. Oh ya? Kalau lo emang pede banget, ngapain lo kasih obat bius sampai gue pingsan di hotel? Jelas-jelas takut kalah sama gue. Lo udah tahu? Sayang. Jangan-jangan Licuan juga tahu? Ini urusan kita. Habis lomba baru kita selesain. Tangning. Lo cuma anak miskin beruntung bisa ikut kontes dokter ajaib doang. Gak kayak kakak Ruowe. Gak cuma jago, bahan obatnya juga yang paling top. Bunga salju Tianshan ini, kakak Ruowe beli dengan harga selangit. Miskin kayak lo dijual juga gak bakal kebeli. Memang bahan obat kelemahanku. Terus, bahan obat bagus pun kalau dokternya ampas ya tetap kalah. Lo cuma iri aja pakai bahan obat murahan. Buat lomba, lo pasti kalah. Kater Law Yuan. Lomba dokter cuma bandingin bahan obat. Ngapain diadain? Dokter Shen kok blind Tangning. Jangan Saka? Camel. Bahan obat bagus pun, tahun ini kontes dokter ajaib. Tetap gue yang menang. Sombong. Aku akan minta juri nilai ulang bahan obatmu. Kalau gagal, lo diskualifikasi. Bahkan kalau lolos, aku tetap bisa usir lo. Licik, kuling tua juga. Gimana persiapan bahan obatnya? Nyonya, bahan obat yang diperintahkan bosku. Sudah ketemu. Ini Nyonya, ginseng liar berumur ratusan tahun dari hutan purba. Aku bawa 10 anjing pemburu terlatih. Mencari 3 hari 3 malam di hutan. Baru nemu yang sebesar ini. Lihat punyaku Nyonya Fu. Cordyceps yang tumbuh di dataran tinggi bersalju. Aku mendaki gunung tertinggi.
Di padang rumput tertinggi, mata hampir buta. Baru nemu yang sesuai permintaan Nyonya. Nyonya, lihat yang saya siapkan untuk Anda. Ini adalah ambergris dari paus sperma laut dalam. Saya menyewa kapal selam terbesar di laut untuk mendapatkan cairan ini. Menyelam hingga 100 meter ke dalam laut. Baru menemukan seekor paus sperma yang sekarat. Saya berjaga sepanjang malam di sana. Baru berhasil mengambil ambergris ini. Punya kalian tidak ada yang sebanding. Nyonya, silakan lihat milik saya. Apa yang istimewa? Ini cuma air biasa. Nyonya, ini embun pagi di awal musim semi. Sekarang sudah musim panas. Saya pergi sendiri ke ujung selatan. Menemukan desa yang belum terjamah, dan mengumpulkannya di sana. Embun pertama setiap pagi. Saya kumpulkan selama setengah bulan, baru dapat sebanyak ini. Begitu banyak bahan obat top. Saya baru pertama kali lihat seumur hidup. Ini terlalu berlebihan. 4 kepala keluarga Hai Cheng disuruh mengirimkan bahan obat untuknya. Ini semua adalah Fulin Cuan yang disiapkan Bos Fu untukku. Dia memang teman baik. Cheng Neng, dari mana kau dapatkan begitu banyak bahan obat top? Jangan-jangan kau merayu orang kaya baru? Hei, apa yang kau lolong seperti anjing? Kau anjingnya Lin Ruowei? Begitu dia bicara, kau langsung keluar menggigit? Kau, diam. Pertandingan akan segera dimulai. Tolong yang tidak berkepentingan jangan berisik. Dengar tidak? Yang tidak berkepentingan itu maksudnya kau. Kau tunggu saja. Tunggu sebentar, masih ada satu juri yang belum datang. Barusan Direktur Fu menelepon saya. Katanya dia tertahan di perjalanan. Kita mulai dulu. Dengan bahan obat ini, saya pasti menang. Tang Ning, meskipun kau punya bahan obat top, lalu apa? 2 orang yang duduk di kursi juri. Satu adalah mata-mata saya. Satunya lagi Pak Chen yang sangat membencimu. Kau pasti kalah. Mengapa orang tua itu terus-menerus melototi saya? Saya sangat sedih. Waktu itu Lin Ruowei menyamar sebagai dirimu dan bertanding dengan saya. Pak Chen adalah juri saat itu. Hanya saja, sebelum kau ungkap kebenaran, dia sudah pergi lebih dulu. Apa? Dia tidak melihat. Saya membuka cadar Lin Ruowei? Pasti dia sangat membenciku. Ah, tenang saja. Dengan keahlian medismu, pasti akan membuat Pak Chen terkesan. Dia bukan orang yang picik. Semoga saja begitu. Kompetisi dokter ajaib ke-33 dimulai. Pasien ini 3 tahun lalu jatuh dari ketinggian. Sayangnya, dia mengalami lumpuh otak. Menurut diagnosa para dokter, dia tidak akan bertahan lebih dari bulan ini. Karena kondisi pasien lemah, hanya bisa diobati dengan ramuan herbal. Nah, hari ini, para peserta yang hadir, siapa yang bisa menyembuhkan pasien lumpuh otak ini? Dengan ramuan herbal, dialah pemenang. Kompetisi dokter ajaib kali ini. Sekarang, mari kita buat ramuannya. Guru, aku pasti akan memenangkan kompetisi untukmu. Muridmu tidak akan mengecewakanmu. Juri akan menilai ramuan. Ramuan harus lolos sebelum diberikan ke pasien. Ini ramuan Tang Ning. Kamu tahu harus berbuat apa? Tenang saja. Ramuan ini sejuk dan harum, aromanya sangat kuat. Ini benar-benar ramuan kelas atas. Aku kira di antara juri ada kaki tangan Lin Ruowei. Ternyata aku terlalu khawatir. Ramuan saya. Waduh, maaf ya. Ini tidak sengaja ditaruh terlalu pinggir. Chen Lao, Anda tidak bisa mencobanya. Orang yang berkarakter buruk bisa membuat ramuan yang bagus? Tidak usah dicicipi. Kalau begitu, saya yang akan umumkan. Apakah ramuan ini lolos? Saya umumkan, ramuan ini tidak lolos. Ramuan yang tidak lolos, tumpah ya sudah. Lagi pula, kalau diberikan ke pasien, hanya akan membahayakan. Apa? Tidak mungkin. Kamu sengaja. Barusan kamu bilang, ramuan saya kelas atas. Kenapa tidak lolos? Tadi saya memuji ramuan karena bahannya langka. Tapi kamu tidak paham, bahan-bahan harus menyatu. Kamu asal campur, mana bisa berkhasiat? Sayang sekali. Bahan bagus jadi sia-sia. Saya protes. Kamu sengaja menumpahkan ramuan saya. Sengaja bilang tidak lolos. Saya tidak terima. Tidak terima mau bagaimana? Kamu cuma dokter kecil, berani melawan juri. Ini kompetisi dokter ajaib, bukan klinik desamu. Aku mengerti. Semua ini sudah direncanakan Lin Ruowei, ya? Kamu sengaja menargetkanku. Bagaimana? Jangan biarkan rencana jahat mereka berhasil. Aku minta izin membuat ulang ramuan. Minta izin ulang butuh penjamin, atau kamu bisa mencuri ilmu?
Bagaimana dengan keterampilan peserta lain? Tang Ning, kamu pikir kamu siapa? Siapa yang mau menjaminmu? Tahu saja bosku ada di sini. Demi Lin Chuan, dia pasti akan membantuku. Jika tidak ada yang menjamin, aku akan menolak permintaan Tang Ning. Aku yang menjamin. Kenapa enggak? Untuk membelamu. Yang datang hari ini adalah orang-orang penting di Haicheng. Mereka pasti mengenal bosku. Jika kamu berpura-pura jadi bosku lagi, pasti akan ketahuan. Sudahlah, pergi saja. Aku bisa. Tidak apa-apa. Bosku, silakan duduk di tempat terhormat. Kompetisi master pengobatan ini didirikan oleh keluarga Fu. Tapi istriku malah diperlakukan seperti ini. Aku rasa kalian semua sengaja mempermalukanku. Istri? Tang Ning adalah istri Anda? Tang Ning dan Fu Lin Chuan sudah menikah. Tidak mungkin. Lalu bagaimana? Ini adalah kompetisi. Meskipun Anda bos Fu, tidak bisa melanggar aturan. Aturan? Apa itu aturan? Keluarga Fu adalah aturan. Kamu. Masakan obat istriku dirusak dan difitnah dengan sengaja. Aku rasa kalian tidak ingin bertahan di Haicheng lagi. Ada salah paham, Fudong. Aku, sebagai juri, mana mungkin sengaja menumpahkan bahan peserta? Kalau begitu, jika Tang Ning memang tidak ahli dalam pengobatan, biarkan dia membuat ulang, tidak akan mempengaruhi peserta lain. Tapi peserta lain sudah selesai. Jika istri Anda membuat ulang, ada kecurigaan mencuri ilmu. Aku jamin dengan reputasi keluarga Fu. Liu Shengzhou. Ada masalah lain? Ini tidak ada masalah. Jadi Anda benar-benar bosku? Kenapa kamu menipuku? Mempermainkanku? Menyenangkan ya? Padahal ada banyak kesempatan untuk menjelaskan sebelumnya. Kenapa tidak kamu katakan? Ning, aku bisa jelaskan. Aku hanya tidak ingin kamu menjauhiku karena statusku. Sebenarnya aku selalu. Bosku, kompetisi belum selesai. Karena Anda adalah juri, kembalilah ke tempat Anda. Tang Ning, meskipun kamu mengajukan ulang, lalu bagaimana? Bahan-bahan obatmu sudah habis. Kamu tidak berpikir bisa mengalahkanku hanya dengan otak babi itu, kan? Muridku, dalam mengobati pasien, yang terpenting bukanlah keahlianmu. Bukan juga bahan obat. Tapi hati. Hati. Jika kamu merawat pasien dengan hati, kamu akan tahu bagaimana membuat ramuan yang tepat. Hahaha. Guru, aku mengerti. Anda menyuruhku mengikuti hati nurani, yaitu menganalisis kondisi pasien dengan empati, lalu membuat ramuan yang paling cocok untuk pasien. Pasien ini menderita cerebral palsy, sup penenang dan penguat otak paling cocok untuknya. Sup penenang dan penguat otak selesai. Kamu tidak berpikir bisa menyembuhkan pasien cerebral palsy itu hanya dengan satu porsi otak babi ini, kan? Ini Mr. Hill. Kamu tahu apa? Tidakkah kamu tahu bahwa tabib terhebat adalah yang bisa menyembuhkan penyakit paling rumit dengan bahan obat paling sederhana? Tunggu saja. Tidak lulus. Ramuan ini luar biasa. Khasiat bahan-bahannya dimaksimalkan dengan sempurna. Lulus. Apa nama ramuan ini tadi? Sup penenang dan penguat otak. Ada apa? Sup penenang dan penguat otak, ini adalah ramuan yang baru saja dikembangkan oleh muridku. Sup penenang dan penguat otak. Kamu benar-benar murid tabib suci? Sial. Aku lupa hal ini. Ramuan ini lulus. Ramuan yang begitu bagus. Tapi Liu Shengzhou berbicara tanpa hati nurani. Menurutku, untuk kompetisi tabib suci berikutnya, Liu Shengzhou tidak perlu ikut lagi. Dari 3 juri, 2 juri menganggap ramuan ini lulus dan bisa diberikan kepada pasien. Jika pasien meminum ramuan tabib Tang dan bangun, maka tabib Tang adalah juara kompetisi tabib suci tahun ini. Aku sembuh. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Tang Ning bisa menyembuhkan orang? Kalian sekongkol. Kie Jaben. Pasien cerebral palsy sembuh. Sepertinya juara sudah ditentukan. Biarkan Pak Chen mengumumkan pemenangnya. Saya umumkan, juara kompetisi tabib suci adalah Tang Ning. Tabib Sakti. Qurang.
Kalian pasti curang. Dan kau juga. Bukannya kau paling benci dia? Kok bisa kau beri dia juara? Masalah pribadi, nggak ada hubungannya sama lomba. Tang Ning berhasil menyembuhkan pasien. Dia juara yang pantas, tanpa debat. Aku jadi makin penasaran, kok mukamu kayak familiar banget. Kau kan yang dulu lombanya sama Shen Yunfeng. Waktu di venue lomba, semua kejadian itu. Apa itu semua rencanamu? Bukan aku. Bukan aku. Setelah diperiksa, Liu Shengshou ternyata waktu persiapan lomba. Nerima suap dari Lin Ruowei. Silakan kalian berdua ikut kami. Lin Ruowei menculik orang. Saksi sama barang bukti lengkap, bawa pergi. Aku nggak terima duit. Aku beneran nggak terima duit. Selamat ya, Tabib Tang. Keterampilan medismu emang lebih jago dari aku, tapi aku merasa kalah yang fair. Terima kasih atas lapangannya. Gunung tetap hijau, air mengalir panjang. Tang Ning, kita ketemu lagi lain waktu. Sampai jumpa lagi. Habis tidurin aku, harus tanggung jawab. Jangan dekat-dekat lagi. Sama cowok lain, sok mesra gitu. Masih marah sama aku? Ternyata kamu muridnya Tabib Sakti. Tapi disembunyikin, nyariinmu susah banget. Aku kan ada alasan tersendiri. Gimana kalau kamu tahu jati asliku? Terus nggak bolehin aku ikut lomba? Emang aku kayak gitu? Mana aku tahu. Ya udah kita imbang, oke? Tergantung tingkah lakumu. Siap, sayang. Aku bakal tunjukin yang terbaik. Cium dong, cium dong, cium dong, cium dong.